Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Wahyu Heruriza dari kelas Gizi 6D. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan proposal penelitian saya mengenai hubungan asupan serat, lemak, dan durasi tidur dengan kejadian overweight pada remaja di Desa Pekunjan, Kecamatan Wiradesa, Kabupaten Pekalongan. Latar belakang: overweight merupakan sebuah kejadian ketidakseimbangan jumlah asupan yang dikonsumsi dengan kebutuhan, yaitu kondisi di mana asupan kalori lebih banyak dikonsumsi daripada yang dibutuhkan oleh tubuh seseorang. Asupan serat memiliki hubungan terhadap terjadinya overweight. Banyak penelitian yang membuktikan ada hubungan antara asupan serat dengan terjadinya overweight. Kemudian lemak adalah salah satu sumber energi bagi tubuh yang berpengaruh terhadap kegemukan pada remaja. Konsumsi lemak yang dalam jangka waktu yang panjang dapat meningkatkan risiko terjadinya kegemukan atau overweight dan meningkatkan berat badan. Kemudian durasi tidur yang pendek dapat mempengaruhi status gizi, terutama terhadap terjadinya overweight. Rumusan masalah: pada penelitian ini terdapat 3 rumusan masalah. Yang pertama, bagaimana hubungan antara asupan serat dengan kejadian overweight pada remaja di Desa Pekunjan, Kecamatan Wiradesa, Kabupaten Pekalongan. Yang kedua, bagaimana hubungan antara asupan lemak dengan kejadian overweight pada remaja di Desa Pekunjan, Kecamatan Wiradesa, Kabupaten Pekalongan. Dan yang ketiga, bagaimana hubungan antara durasi tidur dengan kejadian overweight pada remaja di Desa Pekunjan, Kecamatan Wiradesa, Kabupaten Pekalongan. Tujuan penelitian: yang pertama, menganalisa hubungan antara asupan serat dengan kejadian overweight pada remaja di Desa Pekunjan, Kecamatan Wiradesa, Kabupaten Pekalongan. Yang kedua, menganalisa hubungan antara asupan lemak dengan kejadian overweight pada remaja di Desa Pekunjan, Kecamatan Wiradesa, Kabupaten Pekalongan. Dan yang ketiga, menganalisa hubungan antara durasi tidur dengan kejadian overweight pada remaja di Desa Pekunjan, Kecamatan Wiradesa, Kabupaten Pekalongan. Selanjutnya, kajian pustaka. Yang pertama, asupan serat. Serat adalah jenis karbohidrat yang tidak dapat dicerna oleh tubuh. Meskipun sebagian besar karbohidrat dipecah menjadi molekul gula, serat ini tidak dapat dipecah menjadi molekul gula, dan sebaliknya melewati tubuh tidak tercerna. Ada beberapa manfaat serat. Serat dapat membantu mengatur penggunaan gula oleh tubuh, membantu menjaga rasa lapar, dan kadar gula darah. Selanjutnya, untuk metode pengukuran pola konsumsi sayur dan buah bisa menggunakan food frequency. Frekuensi penggunaan bahan pangan, yaitu penilaian konsumsi pangan yang dilakukan selama periode tertentu, misalnya harian, mingguan, bulanan, ataupun tahunan. Asupan lemak. Lemak merupakan senyawa organik yang tersusun atas unsur-unsur karbon, hidrogen, dan oksigen, seperti halnya karbohidrat. Perbandingan oksigen terhadap karbon dan hidrogen lebih rendah pada lemak dibandingkan unsur pada karbohidrat. Fungsi utama lemak adalah untuk memberikan tenaga kepada tubuh. Dalam 1 gram lemak itu dapat dibakar untuk menghasilkan 9 kalori yang diperlukan oleh tubuh. Di samping fungsinya sebagai sumber tenaga, lemak juga dapat menjadi bahan pelarut dari beberapa vitamin seperti vitamin A, vitamin D, vitamin E, dan vitamin K. Durasi tidur. Tidur merupakan menurunnya status kesadaran, reaksi, dan persepsi seseorang individu terhadap impuls eksternal. Beberapa karakteristik tidur antara lain kegiatan fisik yang sedikit, perubahan proses fisiologis tubuh, bervariasinya tingkat kesadaran, dan penurunan respon terhadap lingkungannya. Tidur ini berperan untuk memulihkan fisik yang lelah setelah beraktivitas, mengurangi kecemasan dan stres, dan meningkatkan kemampuan serta konsentrasi saat akan melakukan aktivitas sehari-hari, sehingga hampir sepertiga waktu kita dihabiskan untuk tidur. Kemudian ada faktor-faktor yang mempengaruhi durasi tidur, antara lain yaitu usia, stres, rokok, alkohol, gaya hidup, dan makanan, dan obat-obatan. Overweight. Berat badan berlebih atau overweight merupakan keadaan di mana berat badan seseorang melebihi berat badan normal. Berat badan berlebih atau overweight erat kaitannya dengan ketidakseimbangan antara asupan dan energi yang dikeluarkan. Penelitian baru menyatakan bahwa beberapa faktor penting yang berperan, yaitu faktor genetik, fisiologis,
dan perilaku. Meningkatnya berat badan secara berlebih diakibatkan karena asupan energi yang tidak seimbang dengan pengeluarannya. Energi yang berlebih tersebut dapat berdampak pada peningkatan ukuran dan jumlah jaringan lemak atau adiposa, kemudian akan tersimpan sebagai lemak sehingga bertambahnya berat badan. Cara penentuan overweight berdasarkan antropometri antara lain yaitu dengan menggunakan indeks massa tubuh, lingkar pinggang, rasio lingkar pinggang. Remaja. Menurut WHO, remaja didefinisikan sebagai penduduk yang memiliki rentang usia 10-19 tahun. Pengertian lain yang dijelaskan dalam Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2014 menyebutkan bahwa remaja merupakan penduduk yang memiliki rentang usia 10-18 tahun. Pada perkembangan masa remaja akan memberikan dampak jangka panjang untuk masa depannya. Kecepatan pertumbuhan dan perkembangan fisik, mental, emosional, serta sosialnya terjadi pada masa remaja ini. Berikut adalah kerangka teori dari penelitian saya. Dan selanjutnya ini adalah kerangka konsep dari penelitian saya. Hipotesis penelitian. Yang pertama, untuk H0-nya tidak ada hubungan antara asupan serat dengan kejadian overweight pada remaja di Desa Pekuncen, Kecamatan Wiradesa, Kabupaten Pekalongan. Untuk H1-nya ada hubungan antara asupan serat dengan kejadian overweight pada remaja di Desa Pekuncen, Kecamatan Wiradesa, Kabupaten Pekalongan. Untuk yang kedua, untuk H0-nya tidak ada hubungan antara asupan lemak dengan kejadian overweight pada remaja di Desa Pekuncen, Kecamatan Wiradesa, Kabupaten Pekalongan. Kemudian untuk H1-nya ada hubungan antara asupan lemak dengan kejadian overweight pada remaja di Desa Pekuncen, Kecamatan Wiradesa, Kabupaten Pekalongan. Dan untuk hipotesis yang ketiga, untuk H0-nya tidak ada hubungan antara durasi tidur dengan kejadian overweight pada remaja di Desa Pekuncen, Kecamatan Wiradesa, Kabupaten Pekalongan. Dan untuk H1-nya ada hubungan antara durasi tidur dengan kejadian overweight pada remaja di Desa Pekuncen, Kecamatan Wiradesa, Kabupaten Pekalongan. Selanjutnya, metode penelitian. Desain penelitian. Penelitian ini menggunakan desain cross-seksional, yaitu data yang menyangkut variabel bebas dan variabel terikat dikumpulkan dan diamati dalam waktu yang bersamaan. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui hubungan antara asupan serat, asupan lemak, durasi tidur dengan kejadian overweight pada remaja di Desa Pekuncen, Kecamatan Wiradesa, Kabupaten Pekalongan. Untuk lokasi dan waktu penelitiannya, penelitian ini dilaksanakan di Desa Pekuncen, Kecamatan Wiradesa, Kabupaten Pekalongan pada bulan April 2022. Untuk populasi dan sampel, populasi adalah keseluruhan individu atau unit dalam ruang lingkup yang akan diteliti. Pada penelitian ini, populasi yang digunakan yaitu remaja di Desa Pekuncen, Kecamatan Wiradesa, Kabupaten Pekalongan. Sampel. Yang pertama, kriteria inklusi. Kriteria inklusi yakni kriteria yang menunjukkan responden yang dapat mewakili suatu populasi untuk dijadikan sebagai sampel yang memenuhi syarat suatu penelitian. Penelitian ini membutuhkan kriteria sebagai berikut. Yang pertama, remaja berusia 14-16 tahun. Yang kedua, remaja yang sehat secara jasmani maupun rohani. Yang kedua, kriteria eksklusi. Kriteria eksklusi yakni kriteria yang apabila ditemukan dalam suatu populasi dapat menghambat proses penelitian. Selain tidak memenuhi kriteria inklusi di atas, kriteria sampel yang tidak dapat menjadi responden pada penelitian ini yaitu remaja yang sakit saat pengambilan data dilaksanakan. Yang selanjutnya, teknik sampling. Dalam penelitian ini, pengambilan sampel dilakukan dengan probability sampling, yaitu purposive sampling. Dalam penelitian ini, kriteria sampel dapat membantu dalam mengurangi bias dalam hasil penelitian. Jenis dan sumber data. Yang pertama, data primer. Data primer meliputi karakteristik responden seperti jenis kelamin, usia, berat badan, tinggi badan, dan indeks massa tubuh. Gambaran asupan serat responden
asupan lemak responden, dan durasi tidur responden. Untuk data primer terkait asupan serat dan asupan lemak didapatkan dari hasil kuesioner FFQ, serta terkait durasi tidur diperoleh dari kuesioner durasi tidur. Yang kedua, data sekunder. Data sekunder dalam penelitian ini meliputi data mengenai profil tempat penelitian yang didapat dari wawancara langsung dengan pihak terkait. Definisi operasional. Yang pertama, asupan serat. Definisi: jumlah rata-rata konsumsi serat yang didapat dari hasil konversi semua makanan yang dikonsumsi oleh responden. Untuk instrumennya kuesioner FFQ, untuk kategorinya kurang, cukup, dan lebih. Untuk skalanya ordinal. Yang kedua, asupan lemak. Definisi: jumlah rata-rata konsumsi lemak yang didapatkan dari hasil konversi semua makanan yang dikonsumsi responden. Untuk instrumennya kuesioner FFQ, untuk kategorinya kurang, cukup, dan lebih. Untuk skalanya ordinal. Dan yang ketiga, durasi tidur. Definisinya jumlah waktu tidur seseorang dalam sehari semalam. Untuk instrumennya kuesioner, dan untuk kategorinya kurang, cukup, dan lebih. Dan untuk skalanya ordinal. Yang keempat, overweight. Definisinya keadaan tubuh yang kelebihan zat gizi makro dan mikro yang ditentukan dengan penilaian indeks massa tubuh menurut umur. Untuk instrumennya timbangan dan mikrotois, dan untuk kategorinya ada gizi buruk, gizi kurang, gizi baik, gizi lebih, dan obesitas. Dan untuk skalanya ordinal. Prosedur penelitian. Yang pertama, tahap persiapan penelitian. Peneliti mempersiapkan beberapa instrumen penelitian berupa kuesioner FFQ serta kuesioner durasi tidur. Tahap pelaksanaan. Pada tahap pelaksanaan penelitian, peneliti memilih remaja yang berusia 14-16 tahun. Setelah responden terpilih, kemudian responden tersebut dikumpulkan di Balai Desa Pekunjan untuk mengisi kuesioner yang telah disiapkan. Peneliti selanjutnya menjelaskan mengenai penelitian yang akan dilaksanakan. Tahap selanjutnya, penelitian memberikan informed consent sebagai bentuk kesediaan dan persetujuan sebagai responden dalam penelitian. Setelah selesai mengisi, responden mengisi kuesioner penelitian yang terdiri dari kuesioner FFQ serta kuesioner durasi tidur. Metode analisis data. Yang pertama, pemeriksaan data. Data yang telah dikumpulkan kemudian diperiksa dan dikoreksi barangkali terjadi kesalahan. Menghitung jumlah kuesioner yang telah diisi sesuai dengan jumlah yang dibutuhkan. Langkah selanjutnya adalah mengoreksi hasil pengisian kuesioner responden. Selanjutnya, pemberian kode. Dalam pengolahan data akan lebih mudah apabila data yang dikumpulkan disusun dengan baik dalam bentuk kode, terutama pada data yang berbentuk klarifikasi. Pemberian kode ini digunakan untuk mempermudah saat input data ke software FSS. Tahapan pengkodean dibuat pada pengoreksian instrumen secara terstruktur dan disesuaikan dengan keadaan responden. Selanjutnya, pemasukan data. Memasukkan data secara sistematis, urut, dan teratur agar mempermudah dalam proses penjumlahan, penyajian, dan analisis data. Analisis data menggunakan software komputer berupa Microsoft Excel dan program SPSS dengan tahapan sebagai berikut. Yang pertama, analisis univariat. Analisis univariat dilakukan terhadap setiap variabel penelitian untuk melihat gambaran distribusi frekuensi, persentase, dan interval kepercayaan dari persentase dari setiap variabel. Analisis deskripsi pada penelitian ini berupa deskripsi kategorik di mana hasil akan disajikan dalam bentuk tabel. Analisis digunakan untuk menganalisis masing-masing variabel meliputi jenis kelamin, usia, asupan serat, asupan lemak, durasi tidur, dan kejadian overweight pada remaja di Desa Pekunjan, Kecamatan Wilayah Desa, Kabupaten Pekalongan. Yang kedua, analisis bivariat. Pengujian hubungan antara asupan serat, asupan lemak, durasi tidur, dengan kejadian overweight dilakukan dengan uji gamma. Pada penelitian ini, peneliti menggunakan software SPSS 24 untuk menentukan nilai P dan nilai kekuatan hubungan. Yang ketiga, analisis multivariat. Dalam penelitian ini, uji multivariat dilakukan dengan menggunakan uji regresi logistik.
karena baik variabel dependen maupun independen termasuk dalam kategori ordinal. Apabila hasil analisis bivariat menunjukkan p-value kurang dari atau sama dengan 0,25, maka variabel penelitian dapat masuk ke analisis multivariat. Namun apabila hasil analisis bivariat menunjukkan nilai p-value lebih dari 0,25, maka variabel tersebut tidak dapat masuk ke dalam analisis multivariat. Cukup sekian presentasi dari saya. Apabila ada kesalahan mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.